Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin sekedar hanya mereview sih sebenarnya tentang software Edromax. Nah, di sini memang software ini itu fungsinya khususkan untuk perancangan, atau disebut kayak merancang flowchart, diagram dan lain sebagainya. Nah, sini itu sebenarnya aplikasi ini sangat lengkap sekali. Kita bisa merancang kayak UML, ada juga basic diagram yang kayak di Word dan lain-lain sebagainya, dan fungsinya itu sangat lengkap banget. Di sini, nah ini kita bisa download di situs ini, situs resminya. Download aja di sini. Nah, tentunya aplikasi ini itu berbayar. Jadi teman-teman bisa download dan kemudian beli untuk lisensinya. Sebenarnya kenapa saya tertarik menggunakan aplikasi ini, Edro ini, itu tuh selain fungsinya lengkap, juga tidak berat tentunya, dan ukuran filenya pun ringan. Tidak kalah lah sama Visio yang milik Microsoft itu. Oke, langsung saja kita, kalau sudah selesai di-download kemudian diinstal, langsung buka. Nah, ini saya sudah buka. Itu hasilnya seperti ini. Ini pertama kali dibuka. Kita bisa lihat di sini ada basic diagram, bisnis diagram, chart, dan lain-lain seperti engineer, floor plans, flowchart. Nah, ini kan kita misalnya membuat basic flowchart atau flowchart secara umumnya. Kemudian ada lagi, ini ada main map, kita bikin main map. Untuk network kita juga bisa bikin di sini. Juga ada lagi, misalnya kalau kita bergelut di software engineer, kita bisa klik di sini. Ini banyak banget. Ada UML. Sebenarnya ada juga di UML. Oke, ini UML. Sebenarnya ada juga untuk pembuatan DFD, kayak itu juga ada sebenarnya. Untuk database. Nah, ini untuk membuat IRD, Entity Relationship Diagram. Itu juga bisa. Kemudian untuk ini skema relasinya. Nah, di sini tuh kalau kita lihat berapa ya? Banyak banget pokoknya. Nah, kebetulan kalau dari saya sendiri tuh seringnya menggunakan yang di sini. Itu untuk YML dan database. Nah, juga basic diagram, flow chart juga. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin kayak mendesain jaringan ataupun bikin mind map, itu sangat berguna banget lah aplikasi ini. Kemudian misalnya di sini saya ingin membuat sebuah flowchart. Nah, kita tinggal arahkan ke sini ke flowchart, kemudian pilih basic flowchart. Ini yang basic flowchart ini, kemudian tinggal klik create. Kemudian di zoom out untuk melihat semua. Nah, itu adalah area kerja kita. Jadi sebenarnya area kerja ini sama dengan area kerja di Word ya. Itu kita bisa ubah kayak page layoutnya, itu orientationnya portrait, landscape, kemudian page size-nya berapa. Nah, itu di sini kan. Di sini juga nggak beda-beda banget ya kayak di Office, terutama di Visio ini hampir mirip bisa dibilang. Nah untuk apa namanya, diagram atau simbol-simbol yang digunakan tuh di sebelah kirinya. Kita bisa gunakan di sini, caranya juga gampang, tinggal klik, simpan, atau drag juga bisa sini. Nah, ini tinggal dimasukkan. Kemudian jika ingin mengganti ini kan cuma ada berapa, 5 kayak gini, apa namanya, sub-subnya.
Misalkan kalau mau menambahkan lagi, misalnya kita ingin menambahkan UML atau database, cukup pilih di sini, klik yang lambang ini open library, kita klik, kemudian kita pilih diagram yang akan digunakan. Contohnya misalnya saya ingin menggunakan software, itu UML activity diagram atau kelas ini kelas diagram, tinggal klik. Nah, kemudian muncul di sini. Tadi kan awalnya cuma ada 5, sekarang ada 6. Seperti itu. Tinggal ini dimasukkan semuanya. Seperti ini. Kemudian sebenarnya untuk relasinya itu ada di sini, di konektor ini. Kita kebanyakan main di sini untuk relasinya. Atau untuk menghubungkan. Untuk menghubungkan saya ini, tinggal kita tarik. Nah, udah terhubung. Sama untuk teks, ini mau untuk teks bisa diubah untuk ukurannya berapa. Kemudian untuk fungsi-fungsinya ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri untuk otodidak. Nah, ini. Nah, ketika nanti kita sudah selesai membuat diagram atau membuat sebuah rancangan, itu kita kan biasanya save atau simpan. Nah, ini tuh bisa diekspor juga ke bentuk gambar, biasanya umumnya gambar tuh di menu file, export and send. Kita klik. Di sini ada pilihannya, ada graphics, PDF, Office, HTML, banyak banget. Ada juga ke visual juga. Yang paling saya sering gunakan adalah grafik, itu untuk gambar. Nah, teman-teman tinggal klik grafik format ini. Nanti otomatis akan muncul dialog di mana tempat kita akan menyimpan gambar tersebut. Untuk save as tab-nya bebas, JPG atau manapun bebas sih, keperluan kita aja. Saya sih biasanya menggunakan JPG. Ini salah satu yang sudah saya buat, banyak banget dari AirDraw ini. Kemudian kalau udah kita tinggal tekan save. Nah, karena saya di sini hanya ingin mendemokan, jadi saya tidak akan meng-save-nya atau menyimpannya. Tapi kalau mau menyimpan tinggal tekan save, itu akan tersimpan gambarnya. Paling yang tadi saya jelaskan itu sama, kayak mengganti warna, nah kayak gini. Terus apalagi ya, paling itu aja dari review saya tentang aplikasi ini, dan memang sangat bermanfaat banget buat kita yang lagi membuat suatu rancangan kalau seperti saya di sini membuat rancangan diagram UML untuk tugas akhir sih sebenarnya. Oke, paling sekian. Ini nggak usah di save saja, kita tekan no saja karena tidak ingin menyimpan. Kalau ingin disimpan, kalian ingat tekan save, itu aja sih sebenarnya. Oke, baik, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bisa membantu.